Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 6? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semangat dalam menerima ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Bapak mohon kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Kalian lihat indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati gambar berikut. Kalian lihat, ada seorang anak memberikan zakat kepada amil zakat atau petugas zakat. Nah, apabila kita mempunyai rezeki yang berlebih, maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Tetapi apabila ada seorang yang tidak mampu membayar zakat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, gambar seorang anak yang sedang menikmati indahnya pagi hari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan begitu indahnya suasana pagi hari dengan kita bisa memandangnya, menikmatinya dengan begitu penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gambar ketiga, kalian lihat itu ada tata surya dan planet berputar pada porosnya. Allah tidak tidur. Allah mengatur segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Cermatilah bacaan berikut. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Kalian lihat, itu adalah gambar ketika sedang gotong royong atau saling tolong menolong. Sebab manusia tidak bisa hidup dengan sendirian saja. Manusia membutuhkan bantuan orang lain, tetapi Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. As-Samad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Ya, apabila kalian bertemu dengan teman, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat gunung dan sungai, kalian lihat hewan, begitu banyaknya, begitu indahnya, itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddim artinya Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya
Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jadi, sebenarnya kayu itu membutuhkan proses untuk menjadi kursi atau meja atau sebaliknya. Tetapi yang namanya Allah menciptakan manusia itu hanya menyebutkan kun fayakun saja. Al-Baqi, nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Kalian lihat dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, akhirnya meninggal. Begitu juga dengan keindahan alam akan hancur pada waktunya. Harta, tanaman, semuanya akan hancur. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala atau Al-Asma'ul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi di atas? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Mengakui sifat As-Samad. Bukankah makna As-Samad adalah yang maha dibutuhkan? Lihat ayat kedua Quran surah Al-Ikhlas, yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan atas sifat As-Samad sebagai berikut. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa taala udara untuk bernapas, tentunya kamu akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Cermati Quran surah Yasin berikut ini, yang artinya sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat
Taqdir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Pahamilah makna al-muqaddim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Marilah kita mengakui sifat al-muqaddim sebagai berikut. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Mengakui sifat al-baqi. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencuri Tuhan untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal dapat menyinari kegelapan malam. Tapi ketika siang tiba, sinarnya hilang dan matahari juga sinarnya menghilang ketika malam. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita untuk selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar atau banjir bandang sehingga harta benda semuanya lenyap? Berikut contoh ketidakkekalannya. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Sesuatu saat nanti pasti akan menjadi orang tua yang renta dan akan mati. Kedua, waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, sekarang silakan kalian buka buku tulis agamanya, lalu silakan kalian mengerjakan soal yang ada di sini. Bapak mohon kalian mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru, apalagi asal-asalan. Bapak mohon perhatikan tulisan kalian dengan baik agar semuanya bisa terbaca dengan jelas. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sedikit. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.